Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan cara menggunakan Adobe Audition CS6. Ya, sini udah ada tampilan Adobe. Ya, Adobe ini bisa digunakan untuk dubbing suara untuk pertunjukan seni kabaret. Ya, langsung saja kita mulai. Pertama kita harus punya suara-suara pemain. Sebelum disatukan dubbing, suara pemain itu harus sudah ada. Ya, misalnya kalau sudah ada, kita langsung pilih file, new, multitrack, namanya misalnya siapa gitu, tes 2. Oke. Ya, di sini ada track 1, track 2, track 3. Di bawah juga ada track 4, 5 dan seterusnya. Ya, ini untuk penanda ya. Jika kita ingin memasukkan suara atau lagu, caranya klik kanan pada sini, di sini nih, kanan, insert file, misalnya suara. Jika ingin masukkannya 2 suara, tandai saja seperti ini, langsung tandai 2 suara, 1, 2. Oke, nah langsung masuk 2 suara. Jika ingin satunya kan ada di track 2, kita bisa pindahkan. Jika ingin disambung ke track 1, caranya tekan drag, angkat ke atas. Taruh. Nah, seperti ini. Geser sedikit, nanti dia akan nyambung. Ini untuk play, atau kita pencet spasi juga bisa. Kita play ya. Selamat, dan akhirnya kamu mendapatkan juara tingkat nasional. Selamat pagi anak-anak semua. Bapak akan mengumumkan jadi. Nah, ya seperti itulah contohnya. Di sini saya mau memasukkan, jika ingin track 2 ikutan main, ya bisa dimasukkan di track 2, klik kanan, insert file, misalnya lagu ya, One Direction. Oke. Nah, ini ada lagu. Ya, saya akan menjelaskan ini. Nah, ini ada M. Tulisan M itu artinya mood. Mood itu untuk memberhentikan suara. Ini S. S adalah solo. Solo adalah untuk misalnya seperti ini. Jadi solo itu hanya misalnya track 1 solonya dinyalakan, jadi yang akan main suaranya track 1 doang, seperti ini. Misalnya solonya mati ya, dia nanti akan jalan dua-duanya, track 1 dan track 2 akan play nih, seperti ini contohnya. Selamat, dan akhirnya kamu mendapatkan juara tingkat nasional. Selamat pagi anak-anak semua. Bapak akan mengumumkan jadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada, jadi kalau solo itu gunanya untuk ini, seperti ini. Jadi kalau track satunya solonya dinyalakan, jadi yang jalan cuma track 1 doang, seperti Selamat, dan akhirnya track 2-nya nggak berputar, nggak jalan gitu. Sebaliknya juga, misalnya track 2 di solo dinyalakan, track satunya dimatikan, maka yang akan keluar suaranya dari track 2. Nah, seperti ini. Bisa juga ini dijadikan back song track 2, misalnya seseorang lagi ngomong, lalu track 2 nya lagu back song, seperti itu. Nah, ini juga bisa
memotong lagu. Ini lagunya kan kepanjangan, misalnya mau diambil rapnya doang, jadi bisa kita potongnya dengan cara ini, seperti ini. Taruh kursor di sebelah sini sampai ada merah ini, seperti ini, lalu tekan drag, geser ke kanan, dia akan terpotong seperti ini. Nah kita geser lagi, set. Nah ini kan panjang sekali tuh, lihat. Ini kita bisa geser ke sini untuk melihat tuh. Kita potong. Nyampe sini. Ya, geser sedikit. Track 1 mati, yang nyala track 2 doang. Play. Have a celebration, a celebration. The music of the wind is down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it's true. Memotong lagu. Ya, jika ingin menaikkan volume suara, misalnya suara lagu ini terlalu pelan, bisa kita naikkan ini kuning-kuning ini nih. Volume, ada tulisan volume. Tekan drag, naikkan ke atas. Jika ingin kencang, naikkan full. Nah, dia suaranya nanti akan kencang seperti ini. Beda suaranya, kencang. Sini saya punya file yang udah jadi, yang buatan saya, kabaret. Nah, oke, loading. Jadi Adobe Audition CS6 ini bisa juga dia mengedit suara, membuat suaranya menjadi ada efek-efeknya, seperti menggema suaranya atau berulang-ulang, bisa. Oh ya, saya lupa tadi menjelaskan tentang ini nih, mana ya, bentar. Menjelaskan tentang ini adalah R ini fungsinya untuk merekam suara seperti ini. Misalnya ini taruh sini merah-merah, matikan solonya. R, rekam, pencet, lalu ini yang merah ini tekan, nanti dia akan merekam. Ini suaranya tuh, ada suara saya. Pause. Oke, sudah jadi. Ya, jadi kalau kalian ingin tidak ada rekamannya, jadi kalian bisa rekaman mendadak. Caranya seperti itu. R, tekan, lalu nyalakan. Jika sudah, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini punya saya yang sudah jadi. Jadi saya buat kabaret ini. Jadi saya ada beberapa situasi. Jadi situasi 1 di track 1 saya taruhnya. Nah, misalnya situasi 1 adanya di sekolah, saya taruh track 1. Track 2 misalnya di kantin. Track 3 di taman. Jadi bisa seperti itu, tracknya itu bisa menjadikan situasi. Jadi misalnya track 1 situasinya sedang di mana gitu. Kalau disatuin juga bisa sih, track 1 misal disatuin situasinya di mana-mana, disatuin semua bisa. Cuma nantinya akan jadi panjang sekali. Nah, ini punya saya. Saya contohkan saja ya, 1 solo untuk memainkan track 1. Jadi saya mainkan track 1 doang. Play. Bisa disambung lagu. Sedikit kabaretnya saya, yang masih panjang ini. Kalau saya putar semua akan makan waktu lama. Ya, sekian dari saya.
Nanti saya akan coba buat video lagi